Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Dapur bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Kilauan berlian di jemari Amara menyilaukan, memantulkan cahaya lampu kristal yang tergantung megah di langit-langit pendopo wibawa. Gaun malam sutra berwarna champagne membalut tubuhnya sempurna. Setiap lipatan jatuh anggun mengikuti gerak. Senyumnya merekah, seringan buih sampanye yang memercik di gelas-gelas kristal. Namun di balik mata hitamnya yang dalam, ada kehampaan yang tak bisa ditutupi riasan termahal sekalipun. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, sebuah pesta yang disiarkan di berbagai kanal gosip daring, menjadikannya simbol kesempurnaan. Amara Kusuma, nama yang identik dengan kemewahan dan kesuksesan. Pewaris tunggal PT Kusuma Jaya, konglomerat properti dan perhotelan yang jaringannya membentang dari Jakarta hingga Bali. Ia cantik, cerdas, dan sejak lahir sudah ditakdirkan untuk hidup di puncak piramida sosial. Pernikahannya dengan Bayu Wirayuda 5 tahun silam adalah berita utama, mengalahkan segala isu politik dan skandal selebriti. Bayu, seorang pengusaha muda yang kala itu sedang merintis bisnis startup teknologi, digambarkan sebagai sosok self-made man yang ambisius dan visioner. Ia tampan, karismatik, dengan senyum yang mampu meluluhkan siapa saja. Di mata publik, mereka adalah pasangan ideal. Beauty and brain, kekuasaan dan inovasi, cinta sejati yang terbingkai dalam kemewahan tak terbatas. Amara, sayang, kenapa melamun? Suara bariton Bayu menginterupsi lamunannya. Ia mendekat, memeluk pinggang Amara posesif, seolah ingin menunjukkan kepada semua tamu bahwa Amara adalah miliknya seutuhnya. Senyum Bayu adalah mahakarya, begitu tulus di permukaan, namun Amara tahu betul ada lapisan es yang membeku di bawahnya. Para tamu menunggumu, Nyonya Wirayuda. Amara tersenyum, senyum profesional yang ia pelajari sejak remaja. Aku hanya menikmati suasana, Bayu. Lihat, betapa indahnya ini semua. Bayu tertawa kecil, mengecup kening Amara. Tentu saja indah, sayang. Kita berhasil menciptakan ini, bukan? Sebuah kerajaan. Kerajaan? Amara mendengkus dalam hati. Kerajaan yang dibangun di atas ilusi, batinnya. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk mengenal seseorang. Dulu, ia benar-benar percaya bahwa Bayu adalah belahan jiwanya. Perhatiannya yang intens, pujiannya yang manis, dan ambisinya yang membara, semua terasa begitu nyata. Bayu selalu ada untuknya, memegang tangannya di setiap acara penting, berbisik kata-kata cinta di telinganya di hadapan kamera, bahkan membawakannya sarapan ke tempat tidur setiap hari Minggu. Namun, seiring waktu, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Sentuhan Bayu terasa dingin, kata-katanya hampa, dan sorot matanya seringkali mengkhianati apa yang ia ucapkan. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan ledakan kembang api dan janji-janji manis, kini terasa seperti mahligai emas yang retak. Setiap hari, keretakan itu semakin melebar, membiarkan dinginnya realitas menyusup. Bayu semakin sering pulang larut, beralasan rapat bisnis yang tak berkesudahan. Teleponnya selalu dalam mode senyap ketika berada di dekat Amara, dan ia menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Bau parfum wanita asing seringkali tercium samar di kemejanya, yang selalu ia sangkal dengan alasan bertemu klien wanita. Amara bukan wanita bodoh, ia tahu. Namun, ia memilih untuk menutup mata, berharap itu hanya paranoia semata, berharap ia salah, berharap Bayu akan kembali seperti dulu. Lagi pula, mereka adalah pasangan sempurna di mata dunia. Mengapa harus merusak ilusi yang sudah susah payah dibangun? Malam ini, para petinggi Kusuma Jaya dan kolega bisnis memenuhi pendopo wibawa. Ayah dan ibu Amara, Pak Wisnu dan Bu Kirana, tampak bangga melihat putri tunggal mereka bersanding dengan menantu kebanggaan mereka. Mereka tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Amara, ini ada tamu spesial untukmu. Suara Bu Kirana membuyarkan lamunan Amara. Di sampingnya, berdiri sepasang suami istri parubaya dengan senyum yang dipaksakan. Mereka adalah Pak Surya dan Bu Wulan Wirayuda, mertua Amara. Keluarga Bayu. Mereka adalah keluarga kelas menengah yang mendadak kaya raya berkat pernikahan Bayu dengan Amara. Dulu, mereka sangat ramah dan menghormati Amara. Sekarang, ada kilatan meremehkan di mata Bu Wulan setiap kali Amara lengah. Selamat ulang tahun pernikahan, Nak Amara, ujar Bu Wulan dengan nada datar, yang bahkan tak repot-repot menyembunyikan nada sombongnya. Semoga langgeng selalu, ya. Omong-omong, Bayu sudah menceritakan banyak hal pada kami. Menceritakan banyak hal? Amara mengerutkan kening. Bayu tidak pernah menceritakan apapun pada Amara.
apalagi tentang keluarganya. Obrolan mereka akhir-akhir ini hanya seputar bisnis dan hal-hal yang tidak penting. Bayu menyela dengan senyum lebar. Mama dan Papa hanya senang melihat kita bahagia. Sayang. Ayo, kita potong kue sekarang. Amara memaksakan senyum, hatinya mencelos. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya menjerit, namun ia tetap mengikuti Bayu menuju panggung utama, tempat kue pernikahan setinggi 3 tingkat sudah menunggu. Kamera-kamera berkedip, sorakan tamu menggema. Senyum Amara semakin kaku. Setelah prosesi pemotongan kue dan sesi foto yang terasa tak berujung, Amara pamit ke toilet, mencari sedikit waktu untuk bernapas. Kepalanya pening, perutnya mual. Mungkin hanya karena terlalu lelah. Di koridor sepi menuju toilet VIP, ia mendengar suara-suara samar dari balik pintu ruang kerja pribadi Bayu yang kebetulan sedikit terbuka. Bukan suara Bayu, tapi suara ibunya dan ibunya Bayu, Bu Wulan. Amara seharusnya tidak mendengar, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Syukurlah, akhirnya rencana ini berjalan lancar. Wulan, suara Bu Kirana terdengar lega. Amara memang keras kepala, tapi sepertinya Bayu berhasil meyakinkannya. Tentu saja, Kirana, sahut Bu Wulan, nada sombongnya tak bisa disembunyikan. Bayu kan pintar merayu. Lagi pula, Amara itu terlalu percaya diri dengan posisinya sebagai pewaris Kusuma Jaya. Dia pikir dia bisa mengendalikan Bayu sepenuhnya. Amara membeku. Mengendalikan? Ada rencana apa? Jantungnya berdebar kencang. Ia mengurungkan niat ke toilet, dan memilih untuk menguping di balik pintu. Kita sudah sepakat, kan? Setelah ini, saham-saham Amara di Kusuma Jaya akan perlahan dialihkan atas nama Bayu. Suara Bu Kirana lagi. Dia tidak akan curiga jika dilakukan bertahap. Dunia Amara seakan runtuh. Saham? Dialihkan atas nama Bayu? Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Jangan khawatir, Kirana. Bayu sudah menyiapkan segalanya. Dan yang terpenting, Sekar siap kapan saja. Suara Bu Wulan terdengar ceria. Dia gadis penurut, tidak seperti Amara yang ambisius itu. Lagi pula, dia bisa memberikan Bayu apa yang tidak bisa diberikan Amara. Sekar? Amara menarik napas tajam. Nama itu, nama yang selalu ia abaikan. Nama yang disebut Bayu sebagai sekretaris baru, yang sesekali menemaninya rapat. Gadis penurut? Memberikan apa yang tidak bisa Amara berikan? Pikiran Amara berputar kalut. Apakah ini maksudnya anak? Amara memang mengalami kesulitan untuk hamil. Ia sudah menjalani berbagai perawatan, namun hasilnya nihil. Apakah ini alasan sebenarnya? Terdengar suara tawa renyah dari dalam ruangan. Amara tidak akan tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan dunia fantasinya, ejek Bu Wulan. Dan dengan Sekar, Bayu akan punya ahli waris yang sah, memperkuat posisinya di Kusuma Jaya. Ruang pribadi Amara di penthouse mewah mereka terasa dingin, hampa, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan. Gaun champagne yang tadinya anggun kini tergeletak lusuh di lantai marmer, seperti cangkang kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Amara duduk di tepi ranjang berukuran king, tubuhnya gemetar tak terkendali. Air mata yang tadi tertahan di pesta kini meluncur deras, membasahi pipinya tanpa henti. Setiap tetes adalah perwujudan dari rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan yang mendalam. Kata-kata Bayu, ibunya, dan ibu mertuanya berputar-putar di kepalanya, seperti rekaman rusak yang tak bisa dimatikan. Pernikahan kita? Sekar? Bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa begitu tega? Ibu kandungnya sendiri, yang ia kira akan selalu menjadi benteng pelindungnya, justru bersekongkol. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah sebuah konspirasi besar yang dirancang untuk menghancurkan dirinya, merampas semua yang ia miliki. Amara selalu percaya bahwa di balik semua intrik bisnis dan pergaulan sosial, keluarganya adalah tempatnya pulang, tempat ia aman. Kini, benteng itu telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah puing-puing kepercayaan yang hancur. Ia bangkit, kakinya terasa berat, namun ada dorongan tak terlihat yang menariknya. Ia harus menghadapi mereka. Ia harus tahu, mengapa. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Amara melangkah keluar kamar, menuju ruang keluarga tempat ia tahu Bayu dan orang tuanya sedang berkumpul. Mungkin sedang merayakan kemenangan mereka. Suara tawa dan obrolan riang terdengar dari ruang keluarga. Amara menyingkapkan tirai pintu geser, dan pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih. Bayu duduk santai di sofa, di sampingnya Pak Surya dan Bu Wulan, orang tua Bayu. Di pangkuan Bayu, seorang wanita berambut panjang, sederhana namun manis, tertawa manja. Sekar.
Wanita itu, dengan mata kepala sendiri, Amara melihat Bayu mengecup kening Sekar dengan penuh kelembutan yang tak pernah lagi ia rasakan. Napas Amara tercekat. Rasa sakit itu tak terhingga. Ia merasa seolah ditusuk ribuan pisau. Bayu. Suaranya bergetar, namun cukup keras untuk menghentikan tawa mereka. Semua mata tertuju padanya. Ekspresi mereka berubah, dari tawa riang menjadi terkejut, lalu jijik. Ya, jijik dan sedikit terganggu, seolah Amara adalah tamu tak diundang yang merusak kebahagiaan mereka. Sekar segera bangkit dari pangkuan Bayu, wajahnya memerah karena malu, namun ada kilatan kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Amara, ada apa? Kenapa kau belum tidur? Bayu bertanya dengan nada datar, tanpa sedikit pun penyesalan. Ia bahkan tak repot-repot menyembunyikan Sekar. Apa yang kalian lakukan? Suara Amara meninggi, air mata kembali membanjiri wajahnya. Bagaimana bisa kau, Bayu, dan kalian, Mama, Papa, Ibu? Ia melihat ibunya, Bu Kirana, yang baru saja keluar dari dapur dengan nampan berisi minuman. Wajah Bu Kirana pucat pasi, namun tatapannya tetap dingin. Duduklah dulu, Amara. Jangan berteriak seperti itu, ujar Bu Wulan dengan nada meremehkan, seolah Amara adalah anak kecil yang merengek. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan diriku sendiri? Kalian yang mempermalukanku. Kalian merancang semua ini di belakangku. Perselingkuhan, pernikahan kedua, dan sahamku. Kalian ingin mengambil semua yang kumiliki? Amara menunjuk Bayu, lalu Bu Wulan, dan terakhir, ibunya sendiri yang kini menghindari tatapannya. Bayu menghela napas panjang, seolah Amara adalah beban yang merepotkan. Amara, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan? Aku mendengar semuanya. Ibu bersekongkol dengan Mama Wulan. Aku mendengar Bayu berbicara dengan wanita ini tentang pernikahan mereka. Amara menatap Sekar, yang kini menunduk, namun bibirnya sedikit menyunggingkan senyum tipis yang penuh kemenangan. Baiklah, jika kau sudah tahu, kata Bayu, tiba-tiba nadanya berubah menjadi dingin dan tegas. Ia berdiri, menghampiri Amara dengan langkah lambat. Ya, aku akan menikahi Sekar. Dan ya, keluargaku mendukungku. Mengapa kau terkejut? Kau tidak bisa memberiku apa yang kubutuhkan, Amara. Kata-kata itu bagai belati yang menghunjam jantung Amara. Apa yang kubutuhkan? Apa yang kau butuhkan, Bayu? Kekayaan? Status? Aku sudah memberimu semua itu. Aku mengangkatmu dari nol. Perusahaanmu, rumah ini, gaya hidup mewahmu, semua dariku. Jangan naif, Amara, bentak Bu Wulan, menatap Amara penuh kebencian. Kau pikir kekayaanmu itu segalanya? Bayu butuh penerus. Dia butuh ahli waris. Kau tahu kau tidak bisa memberikannya. Kata-kata itu, kau tahu kau tidak bisa memberikannya, menghantam Amara telak. Rasa sakit karena ketidakmampuannya untuk memiliki anak selalu menjadi luka tersembunyi, kini diungkit dan dijadikan senjata. Ia menatap ibunya, Bu Kirana, mencari dukungan, mencari pembelaan. Namun Bu Kirana hanya terdiam. Tatapannya kosong, seperti patung tanpa ekspresi. Lagi pula, lelaki punya kebutuhan. Amara, Bayu menambahkan dengan santai, kembali duduk di sofa dan merangkul Sekar yang kini menatapnya penuh kagum. Sekar bisa memberiku apa yang kau tidak bisa. Dia gadis penurut, tidak ambisius, dan dia siap memberiku anak. Ahli waris untuk kerajaan yang akan kita bangun bersama. Kata-kata itu, kerajaan yang akan kita bangun bersama, menggema di benak Amara. Ini bukan hanya tentang anak. Ini tentang merebut kendali dan kekuasaan. Mereka meremehkan dirinya, menganggapnya hanya sebagai sebuah inkubator yang gagal. Sebuah jembatan menuju kekayaan yang bisa dibuang begitu saja setelah tujuannya tercapai. Penghinaan ini membakar habis sisa-sisa rasa sakit dan keputusasaan Amara, menggantinya dengan bara api amarah yang membara. Amara menatap Bayu, lalu Sekar, kemudian Bu Wulan, Pak Surya, dan terakhir ibunya sendiri. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang dingin dan mengerikan, penuh tekad yang baru terbentuk. Mereka mungkin mengira Amara adalah wanita rapuh yang akan hancur lebur. Mereka salah besar. Kalian pikir ini lelucon? Suara Amara berbisik, namun intensitasnya membuat semua orang terdiam. Kalian pikir kalian bisa meremehkanku, mengambil semua dariku, dan aku akan diam saja. Ia tertawa kecil, tawa tanpa humor yang membuat bulu kuduk merinding. Kalian bicara tentang ahli waris, tentang kerajaan? Kalian lupa siapa pemilik asli kerajaan ini.
Kalian lupa siapa yang membangun pondasinya. Amara menatap Bayu tajam. Kekayaan keluarga Wirayuda, yang sekarang kau banggakan itu, sebagian besar adalah aset yang aku bawa ke dalam pernikahan ini. Investasiku di perusahaanmu, properti-properti yang kita beli bersama, semua itu dari uangku. Kalian ingin membangun kerajaan baru di atas puing-puingku? Kalian akan menyesal. Bayu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maksudku, Amara melangkah mundur, matanya berkilat dingin. Kalian baru saja membangunkan iblis yang selama ini tertidur. Kalian telah menusukku dari belakang, mengkhianatiku, dan merampas kehormatanku. Sekarang, aku akan mengambil kembali semuanya. Dan tidak hanya itu, aku akan memastikan kalian tidak akan punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Tidak ada kerajaan, tidak ada ahli waris, tidak ada kemewahan palsu. Hanya kehancuran. Amara membalikkan badan, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Suara tawa dan obrolan riang di belakangnya telah lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Langkah kakinya kini mantap, tegar. Di benaknya, gambaran setiap perjanjian pranikah, setiap aset bersama, setiap investasi yang ia masukkan ke dalam perusahaan Bayu, mulai bermunculan. Ia punya posisi yang sangat kuat. Malam itu, Amara tidak tidur. Pikiran dan hatinya bagaikan medan perang. Kemarahan masih bergolak, namun di atas segalanya, ada sebuah kilatan yang lebih terang, tekad yang membaja. Kebencian Bayu dan keluarganya, yang menganggapnya lemah dan dapat diinjak-injak, telah menyulut api perlawanan dalam dirinya. Mereka mungkin telah merampas kedamaiannya, tetapi mereka tidak akan bisa merampas martabatnya, apalagi harta yang adalah haknya. Pagi menjelang, namun Amara sudah mandi dan mengenakan setelan bisnis hitam yang rapi, senada dengan suasana hatinya yang kelam dan tegas. Ia bukan lagi Amara yang rapuh, bukan lagi wanita yang menangis terseduh di ranjang. Amara yang sekarang adalah seorang jenderal yang baru saja menyatakan perang. Dengan langkah mantap, ia memasuki ruang kerjanya yang luas di penthouse. Ruangan ini adalah saksi bisu setiap keputusan bisnis besar yang pernah ia buat, tempat ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis laporan keuangan, menyusun strategi investasi, dan mempelajari seluk-beluk dunia korporat. Sekarang, semua keahlian itu akan ia gunakan untuk tujuan yang sangat pribadi. Ia duduk di kursi kebanggaannya, di depan meja kerja kayu jati yang kokoh. Di depannya, terpampang lembaran-lembaran perjanjian pranikah yang dulunya ia anggap hanya formalitas. Sebuah dokumen yang dulu terlihat menjemukan, kini menjadi peta harta karun yang menunjukkan jalan menuju kemerdekaannya, atau lebih tepatnya, jalan menuju pembalasan dendamnya. Amara membuka laptopnya. Jari jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi yang jarang terlihat. Ia membuka folder terenkripsi yang berisi semua detail finansialnya, termasuk investasi pribadi, aset yang ia bawa ke dalam pernikahan, dan semua kontribusinya terhadap bisnis Bayu. PT Wirayuda Teknologi, perusahaan Bayu yang kini melejit berkat suntikan dana besar dari Amara, adalah target pertamanya. Ia ingat betul bagaimana Bayu datang padanya 5 tahun lalu, dengan mata berbinar-binar dan presentasi ambisius tentang startup yang akan mengubah masa depan. Amara, yang terbuai cinta dan terkesan dengan visi Bayu, tanpa ragu menginvestasikan puluhan miliar rupiah, bahkan mengalihkan sebagian besar aset propertinya untuk dijadikan jaminan pinjaman bank bagi proyek-proyek Bayu. Ia juga memasukkan saham-sahamnya di beberapa anak perusahaan Kusuma Jaya sebagai modal awal. Bodohnya aku, desis Amara, matanya tajam menatap angka-angka di layar. Ia melihat daftar panjang portofolio investasi bersama, rekening bank gabungan, dan surat-surat kepemilikan aset properti yang atas nama mereka berdua. Senyum tipis terukir di bibirnya. Mereka mungkin mengira Amara hanyalah wanita kaya yang tidak paham bisnis, hanya tahu berbelanja dan bersosialisasi. Mereka salah. Sangat salah. Amara telah dilatih sejak dini untuk mengelola kekayaan keluarga. Ayahnya, Wisnu Kusuma, seorang konglomerat kawakan, selalu menekankan pentingnya memahami setiap detail finansial, setiap klausul dalam kontrak. Harta itu bukan hanya untuk dinikmati, Amara, ayahnya pernah berkata, tapi juga untuk dikelola dan dilindungi. Terkadang, ia bisa menjadi senjata terkuatmu. Kata-kata itu kini terngiang di benaknya, bukan lagi sebagai nasihat, melainkan sebagai ramalan. Ia mulai meninjau kembali satu persatu perjanjian pranikah mereka. Ia ingat, ia bersikeras memasukkan klausul yang sangat spesifik mengenai pemisahan harta dan pengembalian investasi jika terjadi perceraian karena pelanggaran kontrak, seperti perselingkuhan atau penipuan. Bayu, kala itu, dengan mudah menyetujuinya, menganggapnya hanya sebagai bentuk kecurigaan yang wajar dari seorang wanita kaya. Bayu tidak tahu, klausul itu adalah ranjau darat yang Amara tanam sendiri.
Hahaha. Amara tertawa pahit. Kalian menggali kuburan kalian sendiri. Setelah mengidentifikasi semua poin krusial, Amara tahu ia membutuhkan bantuan profesional. Bukan sembarang pengacara, tapi yang terbaik. Yang paling kejam. Yang tidak akan gentar menghadapi nama besar keluarga Wirayuda, yang kini menjadi terkenal. Ia membutuhkan seorang ahli hukum yang setara dengan dirinya dalam kecerdasan dan tanpa ampun dalam eksekusi. Ia meraih ponselnya, mencari kontak lama yang jarang ia gunakan. Kontak itu adalah nomor seorang wanita legendaris di dunia hukum perceraian dan litigasi aset, Bu Rima Suryani. Bu Rima dikenal sebagai Al Gojo bagi klien-kliennya, seorang wanita yang belum pernah kalah dalam kasus yang ia tangani, terutama jika melibatkan pengkhianatan dan perebutan aset. Reputasinya adalah momok bagi para suami curang dan keluarga serakah. Amara menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memompa kuat. Beberapa dering, lalu suara Bu Rima yang tenang namun berwibawa terdengar di ujung telepon. "Selamat pagi, Amara," sapa Bu Rima. "Sudah lama tidak mendengar kabarmu. Ada apa gerangan? Aku dengar ulang tahun pernikahanmu kemarin sangat meriah." Amara tersenyum dingin. "Selamat pagi, Bu Rima." "Iya, sangat meriah. Meriahnya sampai membuka mata saya lebar-lebar. Saya butuh bantuan Anda, Bu. Urgent. Saya ingin membersihkan semua kotoran yang menempel pada nama saya, dan mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milik saya." Bu Rima terdiam sejenak. "Kotoran? Apakah ini ada hubungannya dengan Bayu Wirayudha?" "Ya," jawab Amara lugas. "Suami dan keluarganya bersekongkol untuk mengambil aset saya, dan Bayu akan menikah lagi dengan wanita lain, didukung penuh oleh ibu saya sendiri." Terdengar helaan napas dari Bu Rima. "Situasi yang rumit, tapi bukan hal baru bagi saya. Bisakah Anda datang ke kantor saya siang ini? Bawa semua dokumen yang Anda miliki. Perjanjian pranikah, laporan keuangan, bukti transfer, apapun yang relevan. Semakin lengkap, semakin mudah bagi saya untuk membersihkan mereka." "Siang ini saya akan tiba di kantor Anda, Bu Rima," tegas Amara. "Dan saya tidak ingin meninggalkan satupun sen yang menjadi hak saya. Saya ingin mereka tidak punya apa-apa lagi." "Niat yang kuat, Amara," kata Bu Rima, suaranya kini terdengar ada sedikit senyum tipis. "Saya suka itu. Sampai nanti." Panggilan terputus. Amara merasa beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Ia telah menemukan senjatanya, dan ia telah menemukan ahlinya. Kekuatan finansial, yang selama ini ia gunakan untuk mengembangkan bisnis, kini akan menjadi pedang tajam untuk membalas pengkhianatan. Bayu dan keluarganya akan segera tahu bahwa mereka telah meremehkan seorang Amara Kusuma. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri dan keadilan. Dan Amara siap membayar berapapun harganya. Pertemuan Amara dengan Bu Rima Suryani di kantor hukumnya yang elegan adalah titik balik. Bu Rima, dengan aura ketenangan namun mata setajam elang, mendengarkan setiap detail cerita Amara tanpa interupsi. Ia meneliti setiap dokumen yang dibawa Amara. Perjanjian pranikah, laporan keuangan gabungan, akta kepemilikan aset, hingga bukti transfer dana yang Amara suntikan ke perusahaan Bayu. "Situasi ini lebih dari sekadar perceraian biasa, Amara," ujar Bu Rima, setelah meninjau semua berkas. Kacamata bacanya terlepas perlahan, dan ia menatap Amara dengan tatapan penuh pemahaman. "Ini adalah kasus penipuan, penggelapan, dan konspirasi untuk mengambil alih aset secara ilegal. Untungnya, perjanjian pranikahmu sangat kuat. Klausul pengembalian investasi jika ada pelanggaran kontrak sangat eksplisit." Amara mengangguk, napasnya tertahan. "Saya tidak ingin hanya bercerai, Bu Rima. Saya ingin mereka bangkrut. Saya ingin mereka merasakan kehancuran yang sama seperti yang mereka coba timpakan kepada saya." Bu Rima tersenyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan dan selalu diartikan sebagai pertanda buruk bagi pihak lawan. Niat yang sangat jelas. "Kita tidak akan hanya melumpuhkan Bayu, kita akan mengeringkan sumber dana keluarga Wirayudha. Ini bukan lagi tentang mengambil kembali. Ini tentang membuat mereka membayar. Strategi kita harus senyap, terencana, dan mematikan." Dalam beberapa jam berikutnya, di balik pintu kantor yang kedap suara itu, Amara dan Bu Rima, bersama dengan tim hukum dan penasihat keuangan terbaik Bu Rima, mulai menyusun sebuah strategi yang sangat terperinci. Ini bukan pertarungan frontal yang akan memicu kegaduhan publik seketika. Ini adalah strategi perang gerilya finansial. Langkah pertama, jelas Bu Rima, menunjuk papan tulis putih yang penuh diagram.
Kita mulai dengan tindakan kecil yang tidak terlalu mencolok. Pengalihan dana-dana kecil, penjualan saham minoritas di anak perusahaan yang kurang strategis, atau peninjauan ulang portofolio investasi bersama yang tidak terlalu besar. Ini akan menjadi tes ombak kita. Penasihat keuangan, Pak Harjo, menambahkan, kita akan memantau reaksi mereka. Apakah mereka menyadarinya? Seberapa cepat? Bagaimana sistem keuangan mereka merespons? Apakah ada celah lain yang bisa kita manfaatkan? Kita perlu memahami kelemahan pertahanan finansial mereka sebelum melancarkan serangan besar. Amara mengangguk, matanya fokus. Ia adalah seorang ahli strategi bisnis, dan rencana ini terasa seperti game catur raksasa dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Bagaimana dengan aset pribadi saya yang terintegrasi dengan bisnis Bayu? Itu adalah kartu truf utama kita, jawab Bu Rima. Sebagian besar modal PT Wirayuda Teknologi berasal dari investasimu. Kita akan memulai proses audit internal secara diam-diam melalui jalur hukum yang sah, tanpa mereka sadari niat sebenarnya. Ini akan memberikan kita gambaran utuh tentang seberapa besar ketergantungan mereka padamu. Rencana itu meliputi beberapa fase. 1. Fase observasi dan uji coba. Peninjauan ulang investasi kecil. Amara akan secara online meninjau kembali semua portofolio investasi gabungan mereka, mengidentifikasi investasi-investasi kecil yang bisa ditarik tanpa menimbulkan red flag besar. Misalnya, dana-dana kecil di reksadana atau saham perusahaan yang tidak terlalu berpengaruh pada operasional utama Bayu. Pengalihan dana rekening bersama. Secara bertahap, dana-dana dari rekening bersama yang Amara miliki akses penuh akan dialihkan ke rekening pribadinya yang baru dan sangat rahasia. Jumlahnya tidak besar sekaligus. Hanya untuk melihat apakah ada sistem peringatan otomatis atau apakah Bayu atau keluarganya menyadari fluktuasi kecil ini. Pemutusan kontrak terselubung. Amara juga akan mengidentifikasi beberapa kontrak kecil antara Kusuma Jaya dan PT Wirayuda Teknologi yang bisa diputus atau tidak diperpanjang tanpa menarik perhatian. Ini akan menciptakan kerugian kecil yang tidak signifikan, namun cukup untuk menguji respons sistem mereka. 2. Fase pengumpulan bukti dan penguatan posisi. Sementara itu, tim hukum Bu Rima akan bekerja keras mengumpulkan semua bukti perselingkuhan dan konspirasi. Mereka akan menyewa detektif swasta untuk memotret Bayu dan Sekar, mencari riwayat komunikasi yang mencurigakan, dan mengumpulkan kesaksian dari karyawan yang mungkin melihat gelagat aneh. Mereka juga akan memverifikasi setiap sen investasi Amara di perusahaan Bayu, memastikan semua dokumen akurat dan siap untuk diajukan di pengadilan. Tujuannya, jelas Bu Rima, adalah menciptakan efek kura-kura dalam tempurung. Kita akan menusuk mereka dari berbagai sisi kecil, membuat mereka merasa ada yang salah, namun mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka akan sibuk mencari masalah di luar, sementara kita menghancurkan fondasi mereka dari dalam. Amara mengangguk. Strategi ini sempurna. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kontrol psikologis. Membuat mereka panik, bingung, dan tidak bisa mengidentifikasi musuh sejati mereka. Ia membayangkan wajah Bayu dan keluarganya yang sombong, kini dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Rasa puas perlahan merayapi hatinya. Bagaimana dengan orang tua saya? Tanya Amara. Terutama ibu saya. Kita akan menjaga informasi ini serapat mungkin dari mereka, jawab Bu Rima tegas. Untuk saat ini, anggaplah mereka adalah bagian dari pihak lawan. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Fokus kita adalah pada kehancuran finansial Bayu dan keluarganya. Amara meninggalkan kantor Bu Rima dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit yang masih membekas, namun kini tercampur dengan sensasi kekuatan yang baru ditemukan. Ia bukan lagi korban yang tak berdaya. Ia adalah arsitek kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Kembali ke penthouse, Amara melanjutkan perannya sebagai istri yang baik di mata Bayu dan ibunya. Ia tersenyum tipis saat Bayu bertanya mengapa ia tampak pucat. Hanya lelah, Bayu. Pesta kemarin terlalu meriah. Ia bahkan memaksakan diri untuk makan malam bersama keluarga besar Wirayuda, mendengarkan obrolan mereka tentang rencana pernikahan Bayu dan Sekar di masa depan, tanpa menunjukkan sedikitpun emosi. Dalam diam, di balik mata yang tampak lelah itu, otak Amara bekerja keras. Ia sedang menghitung langkah, menyusun strategi, dan menyiapkan perang yang akan mengubah segalanya. Bayu dan keluarganya mungkin sibuk merayakan kemenangan mereka. Tapi mereka tidak tahu, badai sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan Amara adalah pusat badai itu. Minggu-minggu berikutnya setelah pertemuan Amara dengan Bu Rima Suryani, Bayu dan keluarganya masih tenggelam dalam euforia kemenangan palsu mereka. Persiapan pernikahan kedua Bayu dengan Sekar semakin gencar.
Bayu terlihat sangat bahagia. Seringkali pulang larut setelah menghabiskan waktu dengan Sekar, membahas detail pernikahan impian mereka, dan sesekali memamerkan cincin tunangan sederhana namun elegan di jari Sekar kepada teman-teman bisnisnya. Keluarga Wirayudha, terutama Bu Wulan, terus-menerus memuji Sekar di hadapan Amara, tanpa sedikit pun menyadari tatapan dingin yang Amara berikan. Amara, di sisi lain, menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tetap tinggal di penthouse, seolah-olah tidak tahu apa-apa, tetap menjaga penampilan, istri sempurna, di depan publik. Ia bahkan sesekali ikut dalam acara keluarga Bayu, mengamati setiap gerak-gerik mereka, terutama perbincangan tentang finansial. Namun, di balik topeng ketenangannya, ia dan tim Burima sedang bergerak dalam senyap. Langkah-langkah kecil Amara mulai menimbulkan riak. 2 minggu pertama, Amara memulai fase tes ombak dengan menarik dana-dana kecil dari beberapa rekening investasi bersama yang less visible. Misalnya, ia mengalihkan $50.000 dari sebuah reksadana saham campuran yang tidak terlalu aktif, dan menjual beberapa lot saham minoritas di perusahaan teknologi kecil yang tidak terlalu dikenal. Jumlahnya tidak signifikan dalam skala total kekayaan Bayu dan PT Wirayudha Teknologi, sehingga tidak menimbulkan alarm besar. Namun, laporan keuangan bulanan yang masuk ke meja Bayu mulai menunjukkan adanya fluktuasi kecil yang tidak biasa. Beberapa pos pengeluaran tampak sedikit lebih tinggi, atau saldo di beberapa rekening investasi terlihat sedikit berkurang tanpa alasan yang jelas. Ada apa ini, Budi? Bayu bertanya kepada kepala keuangannya saat meninjau laporan. Angka ini, kenapa sedikit meleset dari proyeksi? Budi, kepala keuangan PT Wirayudha Teknologi, memeriksa kembali datanya. Ada beberapa penarikan kecil dari rekening investasi bersama, Pak. Mungkin ada kaitannya dengan pengeluaran pribadi Nyonya Amara? Atau mungkin ada koreksi pasar saham yang tidak signifikan. Ia mencoba mencari alasan yang masuk akal, karena memang jumlahnya tidak cukup besar untuk dicurigai sebagai manipulasi. Bayu mengibaskan tangannya. Mungkin saja. Amara memang punya kebiasaan belanja, meski dia tak pernah mau mengakui. Atau mungkin Budi yang salah hitung. Ia tidak terlalu peduli, terlalu sibuk dengan rencana pernikahannya. Bu Wulan juga mendengar keluhan Bayu, namun hanya menganggapnya sebagai kehilafan kecil Amara, yang akan segera diperbaiki setelah Bayu menikah dengan Sekar dan mengambil alih kendali penuh. Minggu ketiga, Amara meningkatkan skala. Ia memutus beberapa kontrak kerja sama kecil antara PT Kusuma Jaya, melalui anak perusahaannya yang ia kelola, dengan PT Wirayudha Teknologi. Kontrak-kontrak ini umumnya bersifat supporting, seperti penyedia jasa IT atau konsultan marketing skala kecil. Amara memastikan pemutusan ini dilakukan sesuai prosedur, namun dengan alasan yang cukup samar, perubahan strategi bisnis, atau efisiensi anggaran. Efeknya langsung terasa. Beberapa pemasok PT Wirayudha Teknologi mengalami keterlambatan pembayaran. Proyek-proyek kecil yang bergantung pada dana talangan dari rekening tertentu mendadak tersendat. Aliran kas mereka mulai terasa agak seret. Pak, beberapa tagihan dari proyek sistem logistik cerdas belum bisa dicairkan, lapor manajer proyek kepada Bayu. Rekening kas proyek tampaknya menipis. Apa-apaan ini? Bayu mulai sedikit kesal. Periksa lagi. Jangan sampai proyek ini molor. Apalagi sebentar lagi aku akan punya nama baru untuk Kusuma Jaya. Bu Wulan, yang kebetulan sedang berada di kantor Bayu, ikut menimpali. Mungkin itu efek dari pengeluaran Amara untuk pesta kemarin? Mahal sekali, kan? Tidak tahu diri dia. Bayu mengangguk setuju. Mungkin juga. Amara memang pemboros. Mereka masih mencari kambing hitam pada Amara, namun tak ada yang terpikir akan niat jahat. Kecurigaan mereka masih tertuju pada hal-hal kecil, bukan pada Amara sebagai sumber masalah. Mereka terlalu terlena dalam kesombongan dan kebahagiaan semu. Menjelang akhir bulan pertama, tim Burima berhasil mendapatkan akses lebih dalam ke struktur keuangan PT Wirayudha Teknologi melalui celah hukum dan koneksi internal yang mereka miliki. Mereka menemukan bukti-bukti paper trail yang menghubungkan suntikan dana Amara secara langsung dengan aset inti perusahaan. Mereka juga mengidentifikasi beberapa aset properti penting yang dibeli atas nama Bayu, namun menggunakan dana pribadi Amara sebagai modal utama, seringkali melalui transfer bertahap yang kini menjadi bukti kuat. Mereka sama sekali tidak menyadari besarnya ketergantungan mereka pada Anda, Amara, ujar Burima dalam laporan terbarunya. Mereka menganggap semua itu sudah melebur menjadi milik Bayu. Padahal, kita punya jejak digital yang tidak bisa dibantah. Amara memejamkan mata.
Rasa puas itu begitu manis. Mereka terlalu sibuk dengan persiapan pernikahan, terlalu mabuk dengan kemenangan, sehingga luput memperhatikan detail-detail kecil yang kini menumpuk menjadi bom waktu. Apakah mereka mulai curiga? Tanya Amara. Belum pada Anda secara spesifik, jawab Burima. Mereka masih menganggap ini sebagai masalah internal, entah itu keteledan karyawan, fluktuasi pasar, atau kebiasaan buruk Amara. Mereka terlalu tinggi hati untuk melihat ancaman dari Anda. Ini saat yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Amara tersenyum dingin. Baiklah, Burima. Saya sudah siap. Biarkan badai dimulai. Di penthouse, Bayu sedang memilih desain undangan pernikahan dengan Sekar. Menurutmu yang mana, sayang? Yang ini terlihat modern, tapi yang itu lebih klasik dan mewah. Sekar tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Mereka berdua begitu larut dalam impian pernikahan mewah yang mereka pikir akan membawa kebahagiaan sejati. Mereka tidak tahu, di bawah kaki mereka, tanah sedang bergeser. Getaran-getaran kecil yang mereka rasakan hanyalah pertanda awal dari gempa bumi finansial yang akan Amara ciptakan. Sebuah badai yang akan merobohkan mahligai emas mereka hingga ke akar-akarnya. Mentari pagi menyapa Jakarta dengan sinarnya yang terik. Namun di balik kemewahan gedung-gedung pencakar langit dan kemacetan ibu kota, sebuah badai finansial tengah bersiap. Di satu sisi, Amara duduk tenang di ruang kerjanya, menatap monitor dengan tatapan penuh perhitungan. Di sisi lain, Bayu masih sibuk menikmati bulan madu prapernikahannya dengan Sekar, tak menyadari awan gelap yang mulai berkumpul di atas kepalanya. Setelah tes ombak, di bab 5 berhasil tanpa menimbulkan kecurigaan signifikan, Amara dan timnya memutuskan bahwa inilah saatnya melancarkan serangan besar pertama. Burima Suryani, dengan senyum tipisnya yang mematikan, telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Kita akan mulai dengan menarik investasi terbesar Anda di PT Wirayuda Teknologi, ujar Burima dalam rapat daring dengan Amara. Itu akan menjadi pukulan telak pertama. Lalu, kita akan membekukan akses mereka ke beberapa rekening bersama yang krusial, yang menjadi urat nadi operasional mereka. Amara mengangguk, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Lakukan, Burima. Saya ingin melihat reaksinya. Pagi itu, serangkaian tindakan hukum dan finansial yang telah disiapkan secara matang pun dilancarkan. Pukul 9 WIB, penarikan investasi utama. Melalui jalur hukum yang sangat rapi dan tidak bisa dibantah, Amara mengajukan permohonan penarikan dana investasi utamanya dari PT Wirayuda Teknologi. Dana ini, senilai ratusan miliar rupiah, adalah modal awal yang dulu Amara suntikan untuk mengembangkan startup Bayu menjadi perusahaan sebesar sekarang. Dokumen perjanjian pranikah yang mengikat pengembalian dana ini jika terjadi pelanggaran kontrak, beserta bukti perselingkuhan Bayu yang telah dikumpulkan tim detektif Burima, menjadikan langkah ini sah dan tak terbantahkan. Di kantor PT Wirayuda Teknologi, alarm finansial berbunyi nyaring. Budi, kepala keuangan, terpaku di kursinya, matanya melotot pada layar komputer. Tidak mungkin, desisnya, dana sebesar ini ditarik. Ia segera berlari ke ruangan Bayu, wajahnya pucat pasi. Pak Bayu, gawat, dana investasi utama dari Nyonya Amara ditarik. Bayu, yang sedang asyik menandatangani berkas tanpa melihat isinya, mendongak kaget. Ditarik? Apa maksudmu ditarik? Itu dana Kusuma Jaya, kan? Mereka tidak bisa begitu saja menariknya. Tidak, Pak. Ini atas nama pribadi Nyonya Amara, dengan klausa khusus. Dan penarikannya sudah disetujui oleh pengadilan. Ini gila. Budi menunjukkan notifikasi email resmi dari bank dan pengadilan. Seketika itu juga, senyum sombong Bayu luntur. Wajahnya memerah padam. Ratusan miliar rupiah menghilang begitu saja? Ini pukulan yang luar biasa. Pukul 10.30 WIB, pembekuan rekening krusial. Selang 1,5 jam kemudian, tim Burima melancarkan serangan kedua. Mereka mengirimkan surat perintah pembekuan akses ke beberapa rekening bank bersama yang vital bagi operasional harian PT Wirayuda Teknologi. Rekening-rekening ini biasanya digunakan untuk pembayaran operasional rutin, gaji karyawan, dan pembayaran kepada pemasok utama. Meskipun secara teknis rekening bersama, Amara memiliki hak penuh untuk mengajukan pembekuan berdasarkan bukti adanya potensi penyalahgunaan dana dan pelanggaran perjanjian. Pak Bayu, rekening operasional utama kita dibekukan, teriak salah seorang staf keuangan panik. Pembayaran gaji bulan ini tertunda. Pemasok PT Jaya Abadi menuntut pembayaran langsung, jika tidak mereka akan menghentikan pengiriman.
Kepanikan mulai melanda seisi kantor PT Wirayuda Teknologi. Telepon berdering tak henti, notifikasi email tentang pembekuan rekening membanjiri kotak masuk Bayu. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah pucat pasi. Proyek-proyek yang sedang berjalan, terutama proyek sistem logistik cerdas yang prestisius, mendadak terhenti. Pekerja mulai gelisah karena gaji mereka terancam, dan pemasok yang selama ini loyal mulai menarik diri karena tidak ada kepastian pembayaran. Bayu mencoba menghubungi bank, pengacara, siapapun yang bisa memberinya jawaban. Ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Teriaknya frustrasi. Siapa yang melakukan ini? Pukul 12 WIB, respons keluarga Wirayuda. Berita tentang penarikan dana besar dan pembekuan rekening dengan cepat sampai ke telinga Bu Wulan dan Pak Surya. Mereka segera mendatangi kantor Bayu, wajah mereka sama tegangnya. Bayu, apa yang terjadi? Kenapa uang kita hilang? Teriak Bu Wulan histeris. Dan kenapa rekening dibekukan? Ini pasti ulah Amara. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia bisa, MA. Bayu membanting tangannya ke meja. Ada surat dari pengadilan. Dia menggunakan perjanjian pranikah itu. Pak Surya, yang biasanya tenang, kini terlihat panik. Perjanjian pranikah? Tapi itu kan hanya formalitas. Siapa pengacaranya? Kita harus bicara dengan mereka. Bu Rima Suryani, Pak, jawab Budi, yang masih gemetaran. Pengacara paling ganas di Jakarta. Nama Bu Rima Suryani bagai sambaran petir bagi keluarga Wirayuda. Reputasinya yang tak terkalahkan sudah melegenda di kalangan pengusaha. Mereka tahu, ini bukan lagi masalah kecil. Ini adalah perang yang nyata. Amara. Beraninya dia, teriak Bu Wulan. Setelah semua yang kita berikan padanya, dia seharusnya tahu diri. Yang kita berikan? Bayu mendengus sinis. MA, Pak, mari kita jujur. Hampir seluruh modal awal perusahaan ini berasal dari dia. Kita yang bergantung padanya, bukan sebaliknya. Pernyataan Bayu membuat Bu Wulan terdiam, menyadari kebenaran pahit itu. Mereka selalu melihat Amara sebagai jembatan menuju kekayaan, dan sekarang jembatan itu sedang ditarik. Di sisi lain, Sekar, yang sedang berada di toko gaun pengantin, mendapatkan telepon panik dari Bayu. Sayang, ada masalah besar. Dana perusahaan kita ditarik Amara. Rekening dibekukan. Pernikahan kita bisa tertunda. Sekar yang tadinya berbinar-binar memilih gaun, seketika pucat. Kekayaan Bayu adalah alasan utamanya tertarik. Jika Bayu bangkrut, apa yang tersisa? Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sementara itu, di kantor Bu Rima, Amara menerima laporan real-time tentang kekacauan yang melanda PT Wirayuda Teknologi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Efeknya langsung terasa. Amara, lapor Bu Rima. Mereka panik. Proyek-proyek terhenti, kredit macet, dan pemasok mulai menarik diri. Pertahanan mereka rapuh. Bagus, kata Amara, tatapannya jauh. Pastikan mereka tahu ini hanya permulaan. Jangan ada komunikasi langsung dari saya. Biarkan pengacara saya yang berbicara. Bu Rima mengangguk. Tentu saja. Semua komunikasi akan melalui jalur hukum. Mereka akan dipaksa untuk bernegosiasi, atau menghadapi kehancuran total. Di penthouse mewah mereka, Amara menyaksikan berita di televisi yang mulai menyoroti gejolak keuangan tak terduga di PT Wirayuda Teknologi. Analis keuangan mulai berspekulasi tentang penyebabnya, namun belum ada yang menunjuk Amara sebagai dalang. Mereka masih percaya narasi Bayu sebagai pengusaha sukses yang sedang menghadapi tantangan pasar. Amara menyesap tehnya, matanya menatap Bayu yang kini menelepon dengan wajah frustrasi di seberang ruangan. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai pria yang pernah ia cintai, melainkan sebagai musuh yang harus ia kalahkan. Badai telah dimulai. Dan Amara, sang dalang di balik layar, baru saja menggerakkan bidak-bidak utamanya. Mereka akan merasakan setiap hembusan angin badai itu, hingga mereka tidak lagi punya apa-apa selain penyesalan. Kepanikan di PT Wirayuda Teknologi dan di rumah keluarga Bayu semakin menjadi-jadi. Setelah penarikan investasi besar-besaran dan pembekuan rekening utama, roda bisnis Bayu macet total. Proyek-proyek prestisius yang tadinya menjadi kebanggaan kini terkatung-katung. Pemasok menuntut pembayaran di muka, bank-bank mulai mengirimkan surat peringatan mengenai kredit macet, dan yang paling parah, rumor tentang kesulitan finansial PT Wirayuda Teknologi mulai menyebar di kalangan investor dan media. Bayu, yang selama ini terbiasa hidup dalam gelimang kemewahan dan pujian, kini mendapati dirinya berada di ambang kehancuran.
Wajahnya selalu tegang, matanya cekung karena kurang tidur. Ia menghabiskan hari-harinya di telepon, mencoba meyakinkan bankir, merayu investor, dan memohon kelonggaran dari pemasok. Namun, tanpa dana segar dan rekening yang dibekukan, semua usahanya sia-sia. Bagaimana ini, MA? Kita bisa bangkrut, teriak Bayu pada bulan yang kini juga tampak kacau. Rambutnya tidak sepihak, riasannya luntur, dan pakaian mewahnya terlihat kusut. Semua orang meminta uang. Dan Amara, dia tidak bisa dihubungi. Sejak badai dimulai, Amara menutup diri rapat-rapat. Semua telepon dari Bayu, Bu Wulan, bahkan ibunya sendiri, Bu Kirana, ia abaikan. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui pengacaranya, Bu Rima Suryani. Dan setiap pesan yang disampaikan Bu Rima selalu singkat, padat, dan menusuk, ini baru permulaan. Kata-kata itu bagai momok yang menghantui keluarga Wirayuda. Mereka mencoba segala cara untuk mendekati Amara. Pak Surya bahkan mencoba mendatangi penthouse tempat Amara tinggal. Namun Amara tidak mau menemuinya, hanya menyampaikan pesan melalui pengawalnya, tidak ada yang perlu dibicarakan di luar jalur hukum. Keluarga Bayu, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan menganggap uang adalah segalanya, kini mulai merasakan tekanan finansial yang sesungguhnya. Tagihan kartu kredit menumpuk, cicilan mobil mewah dan rumah mereka mulai tertunggak. Gaya hidup glamour mereka, yang dulunya menjadi topeng kesuksesan, kini menjadi beban yang mematikan. Mereka tidak bisa lagi berbelanja sesuka hati, tidak bisa lagi mengadakan pesta mewah, bahkan untuk sekadar makan di restoran bintang 5 pun harus berhemat. Mama tidak percaya ini terjadi pada kita. Bayu, tangis Bu Wulan, terseduh-seduh. Kita ini keluarga terpandang. Bagaimana bisa kita jatuh miskin seperti ini? Ini semua salah Amara. Dia kejam. Dia wanita iblis, teriak Bayu frustrasi, memukul meja. Di tengah semua kekacauan ini, Sekar, yang awalnya dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan baru dan ahli waris, kini mulai menjadi beban finansial yang tak terduga bagi Bayu. Cincin tunangan yang Bayu berikan kepadanya beberapa waktu lalu, kini terasa panas di jarinya. Ia awalnya terpesona oleh gaya hidup mewah Bayu, dan janji-janji manis tentang pernikahan yang megah. Namun, kenyataan di hadapannya sangat pahit. Bayu, kita jadi menikah, kan? Tanya Sekar dengan nada cemas, saat mereka makan malam di sebuah restoran sederhana, jauh berbeda dengan tempat kencan mereka dulu. Aku sudah bilang pada semua teman-temanku. Bayu menghela napas berat. Bagaimana kita bisa menikah? Sekar? Uangku, semua dibekukan Amara. Aku tidak bisa membayar biaya pernikahan, bahkan untuk cicilan rumah ini saja sudah sulit. Sekar terdiam, wajahnya murung. Ia mulai melihat Bayu bukan lagi sebagai pangeran impian, melainkan sebagai pria yang sedang bangkrut. Janji-janji manis tentang kehidupan yang lebih baik, kini terasa hampa. Ia mulai mempertanyakan pilihannya, apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan hidup sederhananya demi janji palsu Bayu. Ia juga mulai merasa tertekan karena keluarga Bayu, terutama Bu Wulan, terus-menerus menyalahkan Amara dan menuntut Bayu untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Bu Kirana, ibu kandung Amara, hidup dalam kegelisahan yang tak berkesudahan. Sejak Amara mengetahui konspirasi mereka, Amara tidak lagi mau berbicara dengannya. Bu Kirana mencoba berkali-kali menghubungi, datang ke penthouse, namun selalu ditolak. Ia melihat putri tunggalnya kini dikelilingi pengawal dan pengacara, wajahnya dingin dan tak tersentuh. Wisnu, kau harus bicara pada Amara. Dia tidak bisa melakukan ini pada Bayu. Pinta Bu Kirana kepada suaminya, Pak Wisnu. Dia bisa menghancurkan nama baik keluarga kita. Pak Wisnu hanya menghela napas. Amara tidak akan melakukan ini tanpa alasan yang sangat kuat. Kirana, kau tahu bagaimana Amara jika dia sudah bertekad. Dan ini semua akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kau bersekongkol dengan Wulan. Bu Kirana terdiam, tak bisa membantah. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, meskipun gengsi masih menahannya untuk mengakui kesalahannya pada Amara. Ia melihat bagaimana Bayu dan keluarganya kini terpuruk. Bagaimana kehidupan mewah mereka mulai hancur. Dulu, ia menyetujui rencana itu demi keuntungan bisnis dan penerus nama keluarga. Sekarang, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Amara, dari jauh, mengamati semua gejolak itu melalui laporan dari tim Bu Rima dan berita-berita di media. Ia melihat Bayu kehilangan kilaunya, Bu Wulan yang tak lagi sombong, dan Sekar yang mulai menunjukkan kegelisahan. Ia melihat bagaimana kemewahan palsu yang selama ini menyelimuti mereka perlahan terkoyak, memperlihatkan kerapuhan dan kehampaan di baliknya. Setiap malam, Amara duduk di balkon penthouse-nya, memandang gemerlap lampu kota.
Ia masih merasakan sakit hati, namun kini ada rasa puas yang membakar. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Mereka telah memaksanya untuk berjuang demi harga dirinya, dan Amara akan memastikan mereka membayar harga yang pantas untuk itu. Ini baru permulaan. Kata-kata itu terus Amara bisikan, bukan lagi sebagai pesan untuk Bayu, melainkan sebagai pengingat bagi dirinya sendiri. Badai ini belum usai. Gelombang kejut dari tindakan Amara terus menghantam keluarga Wirayuda, satu persatu, mengikis fondasi kemewahan palsu yang selama ini mereka sandang. Setelah rekening-rekening utama dibekukan dan investasi inti ditarik, PT Wirayuda Teknologi benar-benar lumpuh. Proyek-proyek besar yang menjadi tulang punggung perusahaan mandek total, klien-klien besar menarik diri, dan karyawan mulai mengundurkan diri massal karena gaji yang tak kunjung dibayarkan. Bayu, yang tadinya congkak dan penuh percaya diri, kini bagaikan singa yang terperangkap dalam kandang. Ia mondar-mandir di kantor yang sepi, ruangan-ruangan kosong yang dulunya dipenuhi deru aktivitas kini, hanya menyisakan gema keputusasaan. Teleponnya terus berdering, bukan dari mitra bisnis atau investor, melainkan dari penagih utang, bank yang ingin menyita aset, dan pengacara yang mewakili pemasok yang dirugikan. Bangkrut, kita akan bangkrut, desis Bayu, menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya yang dulunya mulus kini dipenuhi garis-garis kekhawatiran dan kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan tubuhnya terlihat semakin kurus. Di rumah, situasinya tak kalah buruk. Gaya hidup mewah keluarga Wirayuda, yang mereka pamerkan selama ini, kini menjadi jerat mematikan. Cicilan mobil-mobil mewah mereka, yang tadinya dibayar dari keuntungan perusahaan, kini macet total. Surat peringatan dari leasing dan bank mulai menumpuk di meja. Rumah mewah mereka di kawasan elit, yang dibeli sebagian besar dengan dana Amara, kini terancam disita. Mama tidak percaya ini terjadi. Amara itu benar-benar iblis. Teriak Bulan histeris, melemparkan surat peringatan penyitaan dari bank ke lantai. Ia tak lagi peduli dengan penampilannya. Rambutnya kusut, pakaiannya asal-asalan, dan matanya bengkak karena terus menangis. Bagaimana kita bisa hidup? Kita tidak punya apa-apa lagi. Pak Surya, yang biasanya otoriter, kini hanya bisa duduk terdiam di sofa, menatap kosong ke depan. Ia tak pernah membayangkan kehidupan setelah kemewahan. Mereka tak pernah diajari untuk hidup sederhana. Selama ini, kekayaan Amara adalah bantalan empuk yang membuat mereka terlena. Tekanan finansial yang ekstrim mulai memicu konflik internal di antara keluarga Wirayuda. Mereka yang dulu begitu kompak mendukung Bayu dan meremehkan Amara, kini saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Bayu, teriak Bulan, menunjuk putranya. Kau terlalu serakah. Kau tidak bisa mengurus Amara dengan benar. Kalau saja kau tidak main api dengan wanita itu. Salahku? Mama dan Papa juga ikut bersekongkol ingin mengambil saham Amara, balas Bayu tak kalah sengit. Kalian juga yang menyuruhku menikah lagi demi ahli waris. Sekarang siapa yang rugi? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Untuk nama keluarga. Pak Surya menimpali, suaranya parau. Sekarang kita akan dicap keluarga bangkrut. Semua orang akan menertawakan kita. Sekar, yang tadinya bersinar dengan impian pernikahan mewah, kini merasa seperti berada di neraka. Ia tinggal di rumah keluarga Bayu, menyaksikan langsung kehancuran mereka. Janji-janji manis Bayu tentang masa depan yang cerah kini berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Ia melihat Bayu, yang dulu gagah dan percaya diri, kini menjadi pria yang marah dan putus asa. Bayu, Aku tidak bisa seperti ini terus, kata Sekar suatu malam, saat mereka hanya bisa makan mie instan di dapur gelap karena listrik mereka terancam diputus. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku juga butuh kepastian. Kita mau menikah, tapi kapan? Bagaimana caranya? Bayu menatap Sekar dengan mata marah. Kau pikir ini mudah? Aku sedang berjuang mati-matian. Harusnya kau mendukungku, bukan menambah masalah. Sekar terkejut melihat perubahan drastis pada Bayu. Pria yang dulu begitu lembut dan perhatian, kini adalah cerminan dari frustrasi dan keputusasaan. Ia mulai menyadari bahwa ia telah tertipu, bukan oleh Amara, tetapi oleh Bayu dan janji-janji palsunya. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin hidupku kembali. Sementara itu, di sebuah kantor hukum mewah di pusat kota, Amara menerima laporan terbaru dari Bu Rima. Laporan penjualan aset mereka sudah masuk ke pengadilan. Amara, kata Bu Rima dengan nada tenang. Rumah di Pondok Indah, 3 unit mobil mewah, dan beberapa aset properti lainnya akan segera disita untuk melunasi hutang-hutang PT Wirayuda Teknologi. Amara hanya mengangguk.
Tidak ada ekspresi kemenangan berlebihan di wajahnya, hanya kepuasan yang dingin. Ia membayangkan rumah mewah itu, tempat ia pernah mencoba membangun kebahagiaan, kini akan kosong dan disita. Bagaimana dengan mereka? Tanya Amara. Mereka masih menolak untuk bernegosiasi secara baik-baik, namun mereka sudah mulai panik, jawab Burima. Saya menerima puluhan email dan telepon dari pengacara mereka yang memohon penundaan penyitaan. Bayu bahkan mencoba menawarkan sebagian kecil aset yang tersisa sebagai ganti rugi, tapi tentu saja saya tolak. Pesan Anda jelas, tidak ada ampun. Amara memejamkan mata. Ia bisa membayangkan tekanan yang mereka alami. Keluarga Wirayuda, yang tidak pernah tahu arti kekurangan, kini dihadapkan pada kenyataan pahit kebangkrutan. Bagaimana dengan ibu saya? Amara bertanya, ada nada lembut yang tak bisa ia sembunyikan. Burima menghela napas. Bu Kirana juga sudah mencoba menghubungi saya berkali-kali. Beliau juga ingin menemui Anda. Tampaknya beliau sangat menyesal. Tapi seperti yang Anda minta, saya tidak memberikan akses. Amara mengerti. Ia masih terluka oleh pengkhianatan ibunya. Tetapi ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia tidak boleh goyah. Di media massa, rumor tentang kebangkrutan PT Wirayuda Teknologi semakin santer. Berita tentang penyitaan aset mereka mulai menyebar, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Bayu. Nama Bayu Wirayuda, yang dulu identik dengan pengusaha muda sukses, kini mulai dikaitkan dengan kegagalan dan skandal. Pada titik ini, Bayu dan keluarganya telah kehilangan hampir segalanya. Aset-aset mulai disita. Tabungan mereka terkuras habis untuk membayar pengacara dan mencoba menutupi lubang-lubang finansial yang menganga. Rumah mewah mereka, mobil-mobil mewah, dan gaya hidup glamour yang selalu mereka pamerkan, perlahan runtuh di hadapan mata publik. Keluarga besar yang dulu menyanjung Bayu dan meremehkan Amara, kini saling menyalahkan dan berusaha mencari kambing hitam atas kehancuran ini. Amara menyaksikan semua ini, tidak dengan kepuasan yang riuh, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Ia telah melewati fase amarah yang membakar. Kini, yang ia rasakan adalah sebuah realisasi. Bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta yang menumpuk, melainkan pada harga diri dan kemampuan untuk berdiri tegak setelah dihancurkan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, di atas puing-puing kehancuran mereka. 3 bulan berlalu sejak badai finansial Amara melanda keluarga Wirayuda. Mereka kini benar-benar terpuruk. PT Wirayuda Teknologi telah dinyatakan pailit, aset-asetnya dijual lelang untuk melunasi utang. Rumah mewah mereka di Pondok Indah telah disita bank, dan mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mobil-mobil mewah telah ditarik, dan gaya hidup glamour mereka kini hanya tinggal kenangan pahit. Bayu, Pak Surya, dan Bu Wulan, yang dulu selalu tampil necis dan angkuh, kini terlihat lusuh dan putus asa. Martabat mereka hancur, dan nama baik mereka tercoreng di mata masyarakat. Tekanan hidup telah mengubah mereka menjadi orang asing bagi diri mereka sendiri. Bayu, yang dulunya memimpikan kerajaan teknologi, kini hanya bisa bekerja serabutan untuk sekadar menyambung hidup. Ia kehilangan semua koneksi dan relasi bisnisnya. Setiap pintu yang dulu terbuka lebar, kini tertutup rapat di hadapannya. Bu Wulan, yang selalu menyombongkan diri dengan perhiasan dan pesta, kini harus belajar berhemat dan menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki pelayan. Pak Surya, yang dulu selalu disegani, kini hanya bisa menunduk malu jika bertemu mantan koleganya. Di tengah kehancuran itu, ada satu nama yang terus menghantui mereka, Amara. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk menghubunginya, melalui telepon, surat, bahkan mencoba mendatangi penthouse-nya secara langsung, namun selalu gagal. Amara tetap tidak tersentuh, seperti benteng baja yang tak bisa ditembus. Setiap upaya negosiasi melalui pengacara mereka selalu ditolak mentah-mentah oleh Bu Rima Suryani, dengan pesan singkat yang selalu sama, Nona Amara tidak akan mundur. Hingga pada suatu sore yang mendung, setelah semua jalan buntu, mereka menerima sebuah surat resmi. Bukan surat panggilan pengadilan, bukan surat penyitaan, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk bertemu dengan Amara. Bukan di pengadilan, bukan di kantor pengacara, melainkan di sebuah kafe sederhana yang tenang di pinggir kota. Tempat itu jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang dulu mereka kenal, seolah menyiratkan posisi mereka yang sebenarnya saat ini. Bayu, Pak Surya, dan Bu Wulan tiba di kafe itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, putus asa, namun juga secercah harapan. Mungkin Amara akhirnya luluh. Mungkin ia akan menghentikan penderitaan mereka. Amara sudah duduk di sebuah sudut, tenang dan anggun dalam balutan blazer navy sederhana, tanpa perhiasan berlebihan.
Wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam, tatapan matanya tajam namun tidak lagi dipenuhi amarah yang membakar. Ia memesan teh chamomile, seolah pertemuan ini hanyalah obrolan santai di sore hari. Melihat Amara yang begitu berbeda dari terakhir kali mereka lihat, kuat, mandiri, dan berwibawa, membuat Bayu dan keluarganya merasa semakin kecil. Tidak ada lagi arogansi di wajah mereka, hanya keputusasaan yang nyata. Amara. Suara Bayu terdengar parau, pecah. Ia duduk di hadapan Amara, diikuti Pak Surya dan Bu Wulan. Amara, tolonglah hentikan semua ini. Bu Wulan segera menyambung, air mata mulai mengalir di pipinya. Nak Amara, Mama mohon. Ampuni kami. Kami tahu kami salah. Kami sangat menyesal. Amara memandangi mereka satu persatu, tanpa emosi yang terlihat jelas. Ia menyesap tehnya perlahan, membiarkan keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Ini adalah momen yang ia impikan, momen konfrontasi terakhir, di mana ia akan berbicara dari posisi kekuatan. Menyesal? Amara akhirnya bersuara, nadanya datar, tanpa nada menghakimi, namun dingin menusuk. Kalian menyesal karena kehilangan segalanya, atau karena telah mengkhianatiku? Pertanyaan itu menghantam mereka. Bayu menunduk, tak berani menatap mata Amara. Amara, kami tahu kami serakah, kata Pak Surya, suaranya bergetar. Kami buta oleh harta. Kami pikir dengan punya ahli waris, Bayu akan lebih kuat, dan kami juga akan semakin dihormati. Kami tidak pernah berpikir sejauh ini. Kalian tidak pernah berpikir. Amara mengangkat alisnya. Kalian merencanakan di belakangku, bersekongkol dengan ibu kandungku sendiri, untuk merampas asetku, dan menggantikanku dengan wanita lain. Kalian menganggapku sebagai inkubator yang gagal, lalu membuangku begitu saja. Apakah itu bukan pemikiran yang matang? Apakah itu bukan perencanaan yang sempurna? Bayu mengangkat kepalanya, matanya penuh penyesalan. Amara, aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku pikir aku bisa memiliki segalanya, kekayaanmu, dan juga seorang wanita yang bisa memberiku anak. Aku kejam. Aku egois. Ia menatap Amara dengan tatapan memohon. Berikan aku kesempatan kedua, Amara. Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Amara tertawa kecil, tawa tanpa humor yang sama sekali tidak menunjukkan rasa belas kasihan. Kesempatan kedua? Kau pikir hidup ini sinetron? Bayu, kau tahu berapa malam aku tidak bisa tidur, menangis dalam diam, setelah mendengar pengkhianatanmu? Kau tahu bagaimana rasanya dicampakan dan dihina oleh orang-orang yang paling kupercayai. Ia menatap Bu Wulan. Mama Wulan, Anda bilang saya pemboros, tidak tahu diri. Anda senang melihat saya hancur dan digantikan Sekar. Apa yang Anda rasakan sekarang? Apakah kemewahan palsu itu terasa lebih manis dari kehancuran ini? Bu Wulan hanya bisa menangis, tak sanggup menjawab. Kemudian Amara menatap ibunya, Bu Kirana, yang datang belakangan dan kini berdiri agak jauh, takut untuk mendekat. Bu Kirana adalah yang paling terpukul. Ia melihat putrinya kini berdiri tegak, memancarkan kekuatan yang tak pernah ia duga. Ibu, panggil Amara lembut, namun suaranya tetap tegas. Apakah ini yang ibu inginkan? Seorang menantu yang akan menguasai aset ibu, dan seorang cucu yang bukan dari darah dagingku? Apakah ibu pikir saya tidak akan tahu, tidak akan berjuang? Bu Kirana berjalan mendekat, air mata membanjiri wajahnya. Amara, maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, untuk nama keluarga. Ibu pikir Bayu bisa memberimu kebahagiaan sejati. Ibu takut kau tidak bisa punya anak, dan itu akan merusak masa depanmu. Masa depan saya tidak ditentukan oleh seorang pria atau oleh seorang anak, Ibu, kata Amara, tatapannya kini sedikit melunak namun tetap berjarak. Masa depan saya ditentukan oleh diri saya sendiri. Dan kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Amara kembali menatap Bayu dan keluarganya. Kalian datang ke sini memohon pengampunan, memohon saya menghentikan aksi ini. Tapi sudah terlambat. Kalian telah menghancurkan kepercayaan saya. Kalian telah menunjukkan warna asli kalian. Dan sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya. Ia berdiri dari kursinya. Saya telah mendapatkan kembali semua yang menjadi hak saya. Dan saya tidak akan mundur sampai keadilan benar-benar terpenuhi. Apa yang kalian alami sekarang adalah buah dari perbuatan kalian sendiri. Pelajaran ini harus kalian rasakan, agar kalian tahu betapa berharganya kejujuran dan kesetiaan. Tanpa menunggu jawaban, Amara berbalik dan melangkah keluar dari kafe, meninggalkan Bayu,
Pak Surya, dan Bu Wulan yang terpaku dalam penyesalan yang mendalam. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan karena takdir, tetapi karena keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Konfrontasi terakhir ini bukanlah tentang rekonsiliasi, melainkan tentang penegasan bahwa amarah telah menang, dan mereka telah kalah, sepenuhnya. Setelah konfrontasi terakhir yang dingin dan tanpa ampun di kafe sederhana itu, Amara merasa seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi rasa dendam yang membakar, hanya kelegaan yang mendalam. Ia telah menyampaikan pesannya dengan jelas, menegaskan posisinya, dan kini saatnya untuk benar-benar menutup bab kelam dalam hidupnya dan melangkah maju. Proses perceraian Amara dengan Bayu berjalan lancar, tanpa hambatan berarti. Dengan bukti-bukti yang kuat dan argumen yang tak terbantahkan dari Bu Rima Suryani, pengadilan dengan cepat mengabulkan permohonan Amara. Perjanjian pranikah mereka menjadi senjata utama, memastikan setiap aset yang Amara bawa ke dalam pernikahan kembali padanya. Tidak hanya itu, Bayu juga diwajibkan membayar kompensasi atas kerugian moral dan finansial yang ditimbulkan. Namun, mengingat kondisi Bayu yang sudah bangkrut, kompensasi itu hanya menjadi formalitas hukum. Amara tidak lagi membutuhkan uangnya, ia hanya ingin penegasan keadilan. Secara hukum, Amara kini resmi menyandang status janda. Namun, bagi Amara, ini adalah kebebasan sejati. Bebas dari ikatan pernikahan yang hampa, bebas dari ilusi kemewahan yang menipu, dan yang terpenting, bebas dari orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dengan sebagian besar kekayaannya kembali padanya, Amara memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemewahan semu. Ia tidak lagi peduli dengan sorotan media atau citra, pasangan sempurna, yang selama ini membelenggunya. Amara menjual penthouse mewah yang penuh kenangan pahit itu, dan memilih untuk pindah ke sebuah rumah yang lebih sederhana namun asri, dengan pemandangan taman yang luas. Ia merombak total gaya hidupnya. Ia mulai membersihkan lingkaran pertemanannya. Para sosialita yang dulu hanya mendekat karena statusnya sebagai Nyonya Wirayuda, kini menghilang satu persatu. Amara tidak peduli. Ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati dengan berteman dengan orang-orang yang tulus, jauh dari intrik dan kepalsuan. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca buku, bermeditasi, dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tenang dan inspiratif, menemukan kembali dirinya yang hilang di balik citra publik. Tetapi Amara bukan tipe wanita yang hanya akan menikmati kekayaannya dalam kesendirian. Jiwa bisnisnya tetap membara, namun kali ini, ia ingin membangun sesuatu yang otentik dan memiliki dampak positif. Ia menggunakan hartanya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Amara memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis yang ia impikan sejak lama. Sebuah startup sosial yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa, khususnya para wanita. Ia percaya bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk menciptakan perubahan nyata di masyarakat. Ini bukan hanya tentang profit, Bu Rima, jelas Amara suatu hari, saat Bu Rima mengunjunginya di kantor barunya yang lebih minimalis namun modern. Ini tentang menciptakan nilai, memberikan kesempatan, dan membangun sesuatu yang benar-benar bisa saya banggakan. Berbeda dengan apa yang Bayu lakukan. Bu Rima tersenyum bangga. Saya tidak meragukan Anda, Amara. Anda selalu memiliki visi yang kuat. Dan sekarang, Anda memiliki kebebasan penuh untuk mewujudkannya. Amara mempekerjakan tim yang loyal dan berdedikasi, orang-orang yang memiliki visi yang sama dengannya. Ia terjun langsung ke lapangan, mengunjungi desa-desa terpencil, bertemu dengan para pengrajin, petani, dan ibu rumah tangga yang memiliki potensi luar biasa namun minim akses. Ia menginvestasikan dananya untuk pelatihan, pengembangan produk, dan pemasaran, membantu mereka memasarkan hasil karya mereka ke pasar yang lebih luas. Pekerjaan baru ini memberinya kepuasan yang tidak pernah ia rasakan dalam pernikahan mewahnya. Melihat senyum para wanita yang diberdayakan, menyaksikan produk-produk mereka diekspor ke luar negeri, dan mendengar cerita sukses mereka, jauh lebih berharga daripada pesta-pesta glamour atau barang-barang mewah. Amara menemukan makna hidup yang lebih dalam, yang tidak terikat pada status atau jumlah aset. Ia juga memulai sebuah yayasan sosial yang berfokus pada advokasi hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan aset. Pengalamannya sendiri telah membuka matanya akan kerentanan banyak wanita di luar sana yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk melawan. Seiring berjalannya waktu, nama Amara Kusuma kembali dikenal. Namun kali ini bukan sebagai pewaris konglomerat yang menikahi pengusaha sukses, melainkan sebagai seorang sosialpreneur dan filantropis yang berdedikasi. Kisah perjuangannya, meskipun tidak pernah ia gembar-gemborkan, secara perlahan menyebar di kalangan tertentu, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu sore, saat Amara sedang merayakan keberhasilan salah satu proyeknya di sebuah desa terpencil, ia menerima telepon dari Pak Wisnu, ayahnya. "Amara, ayah bangga padamu, nak.
suara Pak Wisnu terdengar tulus. Ayah, lihat apa yang kau lakukan. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah kusuma sejati, yang tidak hanya peduli pada harta, tapi juga pada sesama. Maafkan ayah yang dulu terlalu buta. Amara tersenyum. Tidak apa-apa, ayah. Semua ini adalah pelajaran berharga. Ia masih belum siap sepenuhnya untuk berbicara dengan ibunya, Bu Kirana, yang telah mengkhianatinya. Namun, ia tahu, penyembuhan membutuhkan waktu. Untuk saat ini, ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan tujuannya yang baru. Amara menatap matahari terbenam di balik deretan sawah hijau. Hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan dalam pernikahannya yang megah. Ia telah melewati badai, berhasil memisahkan dirinya sepenuhnya dari Bayu dan keluarganya, dan kini ia berdiri tegak, memegang kendali penuh atas hidupnya. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang ia miliki di rekening bank, tetapi pada kebebasan, integritas, dan tujuan hidup yang berarti. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang otentik, jauh dari kilauan mahligai emas yang retak. 6 bulan setelah Amara menancapkan bendera kebebasannya, kehidupan keluarga Wirayuda telah mencapai titik nadir. Mereka yang dulu begitu sombong, kini hidup dalam kemiskinan yang memilukan. Rumah kontrakan kecil mereka di pinggiran kota menjadi satu-satunya tempat bernaung, namun bahkan itu pun seringkali terancam karena tunggakan sewa. Semua aset yang tersisa telah dijual, baik secara sukarela maupun melalui penyitaan, untuk melunasi gunung hutang yang tak berujung. Bayu, yang dulunya adalah pengusaha muda yang menjanjikan, kini hanya bayangan dirinya yang dulu. Ia kehilangan semua relasi bisnisnya, reputasinya hancur lebur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, dan setiap upaya untuk memulai bisnis baru selalu kandas karena catatan keuangannya yang buruk dan label penipu yang melekat padanya. Ia hidup dari pekerjaan serabutan yang tak menentu, terkadang menjadi pengemudi taksi online, terkadang bekerja kasar di proyek pembangunan. Wajahnya selalu muram, dipenuhi penyesalan dan kemarahan pada Amara. Bulan, yang terbiasa hidup mewah dengan pelayan, kini harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Tangannya kapalan, wajahnya kuyu, dan tatapan matanya kosong. Ia meratapi setiap keputusan salah yang mereka ambil, terutama persekongkolan untuk mengambil alih aset Amara. Harga dirinya hancur, dan ia seringkali menangis histeris, menyalahkan takdir dan Amara atas kemalangannya. Pak Surya, yang dulunya karismatik, kini hanya bisa terdiam dan menunduk. Ia sakit-sakitan, menderita tekanan darah tinggi dan diabetes, yang semakin parah akibat stres dan kesulitan finansial. Di tengah kehancuran itu, hubungan Bayu dengan Sekar juga tak bisa bertahan. Tekanan finansial yang tak tertahankan telah menggerus habis sisa-sisa cinta dan ilusi di antara mereka. Sekar, yang awalnya hanya tertarik pada kemewahan dan janji masa depan cerah Bayu, tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan pahit ini. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat karena Bayu tidak punya uang untuk membeli makanan, Sekar memutuskan untuk pergi. "Aku tidak bisa lagi, Bayu," teriak Sekar, suaranya pecah. "Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah melihatmu selalu marah dan putus asa. Kau bilang akan memberiku kehidupan yang lebih baik, tapi kau memberiku neraka." Bayu menatapnya dengan mata kosong. "Kau juga sama saja, Sekar. Kau hanya menginginkan uangku. Kau tidak pernah mencintaiku." "Aku mencintaimu, tapi aku tidak mencintai kemiskinan," balas Sekar tajam, mengambil tas kecilnya. "Kau tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Aku kembali ke hidupku yang sederhana saja. Setidaknya di sana ada kedamaian, bukan janji palsu dan kehancuran." Sekar pergi, tanpa menoleh lagi. Ia kembali ke kampung halamannya, ke kehidupannya yang sederhana sebelum bertemu Bayu. Ia merasa tertipu, bukan oleh Amara, tapi oleh impian palsu yang ditawarkan Bayu. Karma telah bekerja, dan Sekar menerima bagiannya dalam kehancuran itu. Berita tentang kebangkrutan total keluarga Wirayuda, perceraian Bayu dengan Sekar, dan penjualan lelang aset-aset mereka, akhirnya menjadi konsumsi publik. Media massa yang dulu memuja Bayu, kini memberitakan kejatuhannya dengan gamblang. Berita itu sampai ke telinga Amara melalui laporan berita online dan timnya. Amara membaca artikel-artikel itu dengan tenang. Tidak ada rasa riang atau euforia yang berlebihan. Hanya ada sebuah realisasi yang mendalam. Ia melihat bagaimana karma bekerja, bagaimana roda kehidupan berputar. Mereka yang dulu menginjak-injak harga dirinya, kini terkapar tanpa daya. Suatu sore, Amara mengunjungi Bu Rima Suryani di kantornya. Ia membawa sebuah parsel kecil sebagai ucapan terima kasih. "Mereka benar-benar jatuh miskin, Bu Rima," kata Amara, menatap keluar jendela. "Sekar juga sudah meninggalkan Bayu.
Saya tidak melihat mereka lagi sejak pertemuan terakhir itu. Bu Rima mengangguk. Ya, Amara. Kehancuran mereka sudah total. Tidak ada lagi yang bisa diambil dari mereka. Semua tuntutan hukum telah terpenuhi. Anda telah mendapatkan kembali semua hak Anda. Amara tersenyum tipis. Saya tidak pernah berpikir akan sejauh ini, Bu. Tapi saya tidak menyesalinya. Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, kata Bu Rima lembut. Kadang, keadilan memang harus diperjuangkan dengan cara yang menyakitkan. Tapi Anda mendapatkan lebih dari sekadar uang kembali, Amara. Anda mendapatkan kekuatan dan harga diri Anda. Amara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, itu benar. Balas dendamnya, meskipun pahit dan brutal, telah memberinya kekuatan dan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia telah belajar bahwa harga diri dan kebahagiaan sejati jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Hubungan Amara dengan ibunya, Bu Kirana, juga mulai membaik secara perlahan. Setelah melihat kehancuran keluarga Bayu dan melihat bagaimana Amara bangkit dengan caranya sendiri, Bu Kirana akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Ia melihat bahwa ia telah salah menilai putrinya, dan bahwa ia telah dibutakan oleh ambisi dan ketakutan akan status sosial. Amara menerima permintaan maaf ibunya, meski butuh waktu untuk sepenuhnya pulih dari luka pengkhianatan itu. Hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu, namun setidaknya, ada jalan menuju rekonsiliasi. Hidup Amara kini dipenuhi makna. Bisnis sosialnya berkembang pesat, memberdayakan ribuan wanita di berbagai daerah. Yayasan yang ia dirikan memberikan harapan baru bagi banyak korban ketidakadilan. Ia menemukan cinta dan kebahagiaan dalam pekerjaan, dalam persahabatan yang tulus, dan dalam kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia masih kaya, jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tetapi kekayaan itu kini digunakan untuk tujuan yang mulia, bukan lagi untuk kemewahan semu atau pamer status. Melihat kembali perjalanannya, Amara menyadari bahwa kehancuran mahligai emas itu adalah berkah terselubung. Ia harus kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya yang sejati. Ia harus merasakan pengkhianatan terdalam untuk belajar tentang kekuatan dan ketahanan dirinya. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang wanita yang terluka dapat bangkit kembali, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Kisahnya menjadi pengingat bahwa keadilan mungkin lambat, tetapi pasti akan menemukan jalannya, dan bahwa harga diri serta kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, atau dibangun di atas puing-puing hati orang lain.